Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di 914 miliar US dollars. Dan hari ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics. Karena pada hari ini cukup banyak data-data penting, ya, mulai dari data CPI, Initial Jobless Claim, CPI-nya core dan juga headline tentunya ya, dan banyak lagi. Otomatis pada hari ini ya akan terjadi volatilitas menurut gua, ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia meningkat sebesar 0,11% di angka basically 19.100 lah kalau kita buletin, ya. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,09% di angka 1.286. Jadi overall nggak ekstrim berbeda daripada kemarin. Lalu untuk BNB, dia meningkat, bukan meningkat, dia terkoreksi sebesar 0,75, XRP 2,70 koreksinya, Cardano semakin parah di 4,66%, ya, semakin jauh dari 44 sen. Lalu Solana sekitar setengah persenan, dan Dogecoin sebesar 3,13%. Jadi kita bisa lihat altcoins cenderung berantakan, Bitcoin bertahan basic di tempat yang sama, ya. Lalu untuk data economic calendar kita tahu bahwa kemarin sudah keluar data PPI ya, dan ternyata data PPI-nya nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Hasilnya better than expected dan ini bagus untuk USD. Jadi kemarin sempat drop sedikit Bitcoin tapi cenderung bertahan lah setelah itu ya. Nah, untuk alts-nya sayangnya sedikit lanjut kebakaran. Nah, ini data kemarin. Data yang arguably lebih penting adalah pada hari ini karena numpuk jujurnya ya. Yang pertama itu jam 1 siang akan ada FOMC meeting minutes. Ya, ini lagi-lagi bentuknya adalah statement ya, jadi lebih speech. Otomatis ya tinggal kita lihat nanti speech-nya kayak gimana. Kalau speech yang ngomongin soal ya hati-hati, inflasi semakin parah, kita akan meningkatkan interest rate, itu akan nggak terlalu bagus ya. Tentunya akan membuat market ya cenderung shaky. Nah, tetapi arguably yang keluar datanya langsung, yang kita bisa langsung lihat adalah di sini. Dan semua bisa dibilang keluarnya bersamaan ya. Jam setengah 8, paling ada satu yang lebih di bawah sedikit lah ya. Tapi setengah 8 bisa dibilang ini adalah peak dari data-data US akan keluar pada hari ini ya. Nah, yang pertama akan keluar core CPI dan juga headline CPI. Ya, perbedaannya apa? Core ini basically menghitung inflasi tapi dikurangi energi dan pangan. Nah, ini kalau kita lihat di sini targetnya 0,5. Kalau dia lebih rendah daripada 0,5, ini akan bagus untuk cryptocurrency markets. Karena apa namanya ya, korelasi nanti di belakang lah setelah kita ngomong headline juga. Nah, headline harapan kita adalah di bawah dari 8,1. Nah, kenapa harapan kita di bawah dari hasil forecast ini? Karena seperti yang kita tahu, The Fed ini memiliki dual mandate ya, atau dua mandat. Yang pertama adalah memastikan inflasi rendah ya, terutama target dia adalah headline CPI ya, yaitu di bawah dari 3%, kalau bisa kena 2% ya. Itu adalah yang pertama, dan kita bisa lihat sekarang masih di 8,3 terakhir, jadi masih tinggi, otomatis masih jauh dari target. Nah, yang kedua adalah berhubungan dengan unemployment rate atau data pengangguran di Amerika Serikat ya. Nah, ini akan ada hubungan dengan initial jobless claim. Jadi pada hari ini datanya bisa dibilang sangat penting karena berpengaruh terhadap dual mandate dari the Feds. Nah, sekarang faktanya yang terjadi adalah the Feds ini dalam kondisi inflasi tinggi, unemployment rate masih rendah ya. Jadi jumlah pengangguran di Amerika Serikat masih belum tinggi. Otomatis insentif the Feds adalah meningkatkan interest rate dengan cukup besar ya. Dan itu yang terjadi beberapa bulan terakhir dan membuat markets berantakan. Nah, sekarang andaikan ya CPI mulai turun, core maupun headline mulai turun nih 7, 6, 5, 4 dan seterusnya, pengangguran mulai meningkat. Nah, di situ the Fed harusnya mulai pivot. Ya walaupun pivotnya nggak akan sekaligus ya. Jangan berharap misalnya dari 75 BPS langsung hilang nol atau dibikin minus money printing lagi. Highly unlikely ya. Kemungkinan besar yang mereka akan lakukan adalah pengurangan peningkatan ya. Dari 75 turun ke 50, turun lagi ke 25 dan seterusnya. Ya, itu harapan kita. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang hari ini ekstra penting ya. Nah, untuk initial jobless claim tentunya sesuai dengan tadi yang gue bilang, dua mandate dari the Feds, harapan kita adalah peningkatan pengangguran di Amerika Serikat. Ya, karena apabila pengangguran di Amerika Serikat udah meningkat dengan tinggi, the Feds nggak bisa sembarangan meningkatkan interest rate. Karena semakin interest rate ditinggikan, ya, semakin besar juga peningkatan pengangguran di Amerika Serikat.
Ya, jadi gua harap lo kebayang nih korelasi antara CPI ya, data CPI core maupun headline dengan initial jobless claim. Sekali lagi gue ulangi ya, biar nggak pusing. Harapan kita adalah lebih rendahnya core CPI dan juga headline inflation, lebih rendah daripada 0,5, lebih rendah daripada 8,1. Untuk initial jobless claim, harapan kita adalah dia lebih tinggi dari 225K. Ya, oke, jadi itu kurang lebih untuk data dari US. Ada satu lagi sebenarnya di bawah, yaitu crude oil inventories. Ini tentunya akan lebih ngaruh ke bukan core, tapi headline CPI di sini. Ya, semakin si reserve-nya besar, otomatis ya otolah kebayang lah seperti apa ya. Semakin inventoriesnya besar, harga bisa semakin turun dan ya ada. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu data economic calendar cukup penuh ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Nah, kita bisa lihat bahwa Bitcoin berhasil bertahan di atas dari 19.055. Ya, ini adalah struktur yang baru kita bahas kemarin. Dan bisa dibilang struktur yang masih baru juga. Dia terbentuk pada tanggal 2 dan 3 Oktober lalu. Nah, sekarang pertanyaannya PR-nya apa? Masih sama kok, nggak beda jauh. Untuk short term-nya adalah harus kembali di atas dari 19.200-an. Kalau sampai belum bisa berhasil dari situ, membuat lower low, that's bad. Ya, itu untuk short term-nya. Nah, arguably yang lebih penting adalah long term. Untuk long term-nya kita tahu bahwa PR dia itu adalah weekly close lagi harus di atas dari 19.200. Kalau dia mulai di bawah dan mulai membuat lower low lagi, ya, mulai lagi ke sini, nah that's gonna be bad. Ya, karena kalau polanya udah seperti ini, siap-siap kemungkinan besar 12.000 sama 10.000 semakin dekat secara teori. Ya. Jadi sekali lagi PR untuk BTC adalah secara weekly close-nya di atas dari 19.200 dan kalau bisa sudah mulai stabil di sini retest MA20 ya, karena MA20 ini penting banget. Seperti yang gue bilang, ini adalah salah satu komponen dari bull support band. Nah, bull support band ini tentunya bisa menunjukkan apakah kita sedang dalam kondisi bull market atau bear market. Nah, jelas kita sekarang sedang di bawah. Artinya kita sedang dalam bear market. Nah, apabila dia bisa menaklukkan MA20 plus ya bisa dibilang bull support band lah ya, in general. Nah, dia bisa mulai memberikan satu pertanda reversal ya. Jadi ini ekstra penting. Nah, tapi untuk sekarang ya jangan ngomongin dulu bull support band lah. Kita ngomongin dulu bertahan di atas dari 19.200. Kalau itu sudah mulai terjadi, possibility dia mulai menaklukkan bull support band semakin besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Bitcoin secara makro. Ya, sekali lagi economic calendar hari ini ekstra penting. Dan sebenarnya ada juga beberapa pertimbangan posisi futures yang kalian bisa tutup apabila kalian sudah merasa bahwa ini ada kemungkinan volatilitas tinggi. Ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas DXY. Nah, untuk DXY atau indeks dolar, kemarin sedikit terjadi pelemahan. Ya. Bisa dibilang nyaris ngedoji, walaupun ada bodinya sedikit lebih ke bearish. Ya. Nah, tapi dia mulai kehabisan bensin di sini nih. Nah, ini berita bagus. Ya. Kalau sampai ini mulai turun, dia mulai turun ke bawah sini, ini menunjukkan bahwa dia mulai membuat suatu lower high. Ya. Dan salah satu pertanda aset yang mulai melemah adalah membuat lower high dan lower low. Jadi harapan kita adalah for now ya, dia bisa melemah ke sini dan mulai retest minimal ke 112 ini. Ya. Nah, tapi selanjutnya pertanyaannya adalah apakah dia akan terpantul di 112 atau tidak? Karena sekarang di daerah 112 ini ada dua support, yaitu MA20 dan ya struktur di 112. Kalau yang terjadi pantulan, nah ini bisa cukup menyebalkan dan tentunya akan membuat market kembali berantakan. Nah, bisa dibilang ini juga cocok nih ya sama data hari ini. Nah, semoga saja hari ini sesuai dengan data TA-nya juga, economic calendarnya bagus hasilnya ya. CPI-nya turun ya, core maupun headline, initial jobless claim juga meningkat. Ya, kalau itu bisa terjadi, kemungkinan USD akan melemah dan retest 112. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk indeks dolar, dan buat kalian yang masih bingung kenapa kita bahas indeks dolar, lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset, terutama Bitcoin dan kawan-kawan, itu adalah korelasi yang negatif. Semakin dia meningkat, semakin dia menguat USD, semakin melemah juga Bitcoin dan cryptocurrency in general. Ya, walaupun arguably bukan cuma kripto, tapi kita bisa juga di sini sangat pengaruh ke ini risk on asset lain seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan kawan-kawan. Nah, arguably kita bisa lihat di sini Nasdaq dan Nasdaq dan S&P secara performa sudah lebih kacau daripada Bitcoin. Ya, sudah membuat lower low lagi. Untuk Dow Jones masih lumayan kuat lah, ya. Tapi intinya kita bisa lihat ada korelasi yang cukup besar.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya pada hari ini ya. Dan apa namanya, sebelum kita lanjut ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu seperti biasa ya, bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang paling penting. Yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya, dan biar DCA-nya nggak terlalu buta lah. Lo kesannya bisa averaging di tempat-tempat yang secara supportnya kuat gitu. Dan bagaimana cara mendukung TCI? Ada berbagai macam cara. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa subscribe juga ke Twitter, bukan Twitter, tapi subscribe ke YouTube channel kita, dan juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Ya, oke. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency, mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain. Nah, tentunya bisa kita trade secara spot maupun futures. Nah, kalau kita ngomongin soal trading spot, kita bisa di sini bahwa Bybit sedang merayakan 10 juta pengguna. Nah, kita bisa mendapatkan trading spot tanpa biaya. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, kayaknya gue kegedean nih bayar fee di exchanger tertentu ya. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena lagi-lagi nggak ada yang lebih rendah daripada 0% ya. Nah, jadi tentunya ini masa-masa yang cukup cocok juga ya, karena memang sedang dalam bear market. Nah, tentunya selain dari itu juga ada berbagai macam promo yang terus ada update di official website mereka, lo bisa terus ikuti. Dan selain dari itu juga kita bisa di sini Bybit savings makin menarik, terutama dalam APY USDT ya. Saat exchanger lain mulai turun secara APY ya, di sini malah mereka meningkat jadi 12%. Jadi buat lo yang tertarik ya dan sudah mungkin punya USDT yang cukup banyak, mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan yield di Bybit ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin akumulasi secara spot juga ingin mendapatkan yield yang bagus, bisa pertimbangkan untuk trading di Bybit. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah posisi short pembahasan kita kemarin ya. Jadi sesuai dengan SOP kita sudah terkena posisi short. Harusnya kalau lo ngikutin dari kemarin ya. Jadi kita bisa lihat di sini terjadi retest pertama dan retest kedua ya, tanggal 11 retest pertama, kemarin retest kedua. Jadi harusnya sudah punya posisi short di sini ya. Nah, asiknya apa? Buat yang kalian konservatif sudah langsung kena target TP ya. Jadi kalian bisa lihat di sini sudah terjadi TP harusnya, dan profit sebesar kayaknya nyaris 1%. Kalau kita lihat di sini. Yes, ya 0,9%. Jadi not bad ya. Nah, itu untuk yang konservatif. Buat kalian yang lebih agresif ya, masih lumayan jauh, yaitu di daerah 18.800 kalau dibuletin di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, buat kalian yang agresif, ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. Karena kita tahu akan ada data-data penting keluar nanti jam setengah 8 malam. Nah, mungkin kalian sebelum keluar datanya bisa TP dulu. Itu mungkin salah satu taktik yang boleh kalian pertimbangkan. Ya, karena lagi-lagi dalam kondisi market seperti ini dan data ekonomik yang seperti ini, ada kemungkinan besar terjadi volatilitas. Ya. Tapi buat lu yang memang high risk taker ya sudah, lu mau tetap tahan nggak apa-apa. Karena lagi-lagi ada kemungkinan juga datanya nggak terlalu bagus malah kena target TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short yang kemarin. Nah, untuk posisi long seperti apa? Untuk posisi long sebenarnya kita bisa, sebenarnya technically speaking ya, karena bentuknya seperti ini, kemarin kita bisa aja buka di sini. Karena sudah terjadi di tes 1, di tes 2. Jadi kemarin lucu nih, kita bisa buka posisi short dan bisa juga buka posisi long. Tapi kalau gua rasa kayaknya nanggung daerah sini ya. Jadi sekalian aja kita tunggu posisi longnya di daerah 18.796. Nah, di sini lebih enak. Kenapa? Karena kalau di sini terjadi posisi longnya, kita ada pilihan. Di tes 1, di tes 2, kita bisa TP-nya antara di dua tempat. Di 19.055 atau bisa pertimbangkan juga TP-nya di 19.226 ya. Tentunya target TP di 19.055 adalah target TP yang lebih konservatif, ya lebih less risk ya. Nah, untuk yang lebih agresif bisa di 19.226 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan lagi-lagi pada hari ini secara struktur masih bertahan ya, masih bertahan di atas dari 19.055, dan menurut gua hari ini
dari data ekonomi kalendernya akan antara membuat BTC loncat atau malah drop dengan signifikan. Ya, jadi lagi-lagi tinggal kita lihat apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Dan sekali lagi gue sarankan buat lo yang masih punya posisi short di sini, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP dulu aja kalau ngerasa bahwa nanti nggak siap menerima volatilitas yang terjadi di malam saat nanti data-data dari US sudah keluar. Ya. Dan kalau untuk kita ngomongin secara struktur dari tanggal 22 September sampai sekarang, sebenarnya lumayan bagus. Membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini ada possibility membuat suatu lower low. Ya, kalau mulai membuat lower low, tentunya itu adalah pertanda mulai melemah. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin, kita bisa lihat harusnya sudah terbuka posisi long. Karena pada tanggal 11 retest, tanggal 12 retest lagi. Nah, artinya sudah terjadi konfirmasi. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit ya. Walaupun nggak terlalu besar sih ya. Kita cek di sini ya 0,91%. Nyaris 1%. Not bad. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih? TP-nya di mana? Kalau sesuai dengan SOP, tentunya kita tahu TP-nya adalah di MA20 yang sekarang ada di 1319 kalau kita buletin ya. Nah, tetapi sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa nanti jam ya basically setengah 8 lah. Setengah 8 malam sampai nanti mungkin jam 11-an lah US Market Open, itu akan ada banyak data-data penting yang keluar. Nah, data ini tentunya akan bisa mempengaruhi market dengan cukup signifikan. Maka dari itu, buat kalian yang mungkin masih pegang posisi long di sini, bisa pertimbangkan untuk TP dulu aja. Kalau kalian nggak siap dengan possibility ini nggak sesuai dengan harapan kita, ya. Kalau ternyata data CPI-nya nggak bagus, lalu unemployment rate-nya malah terus lagi turun, tentunya itu akan membuat USD lebih kuat. Saat USD lebih kuat, ya cryptocurrency market kebanting, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short seperti apa? Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya, apabila ternyata hari ini kebalik nih, datanya bagus semua nih. Datanya bagus semua, Ethereum naik ke atas, kena target TP, tapi dia ke reject. Reject 1, reject 2. Nah, lo bisa pertimbangkan posisi short di MA20 dengan target TP di 1276. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan bisa dibilang secara support resistannya quite easy lah, jelas di mana support dan di mana resistannya. Ya. Dan secara struktur lagi-lagi masih nggak terlalu berbeda jauh sejak dia kapitulasi pada tanggal 18 September di sini. Ya kurang lebih di daerah ini aja, nggak berubah jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu. Cara terbaik menurut gue untuk invest dalam dunia cryptocurrency adalah berpikir long term. Ya, jadi lebih fokusnya itu lebih ke spot ya. Spot mungkin bisa dibilang 90-95%. Nah, dari 10-5% yang sisanya kita bisa pertimbangkan untuk ya dikit-dikit trading futures ya. Nah, dengan seperti itu kita jadi nggak terlalu stres. Seringkali orang gini nih, portofolio spot mereka 50-50% dihajar untuk main futures. Katanya biar kerasa. Iya, kalau menang kerasa. Kalau kalah juga kerasanya ekstra. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi lebih lebih cenderung lu berpikirnya jangka panjang, jangan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi berpikirnya tahunan ya. Nah, selain dari itu juga please jangan pakai uang panas ya. Seperti yang gue sudah katakan nggak tahu berapa kali, udah ratusan kali ya, gue bilang jangan pakai uang yang kesannya tuh lu butuh besok gitu. Jadi mendingan lu masukin ratusan ribu, puluhan ribu tapi konsisten dan uang dingin dibandingin sekali masuk ratusan juta all in lagi, udah gitu besoknya diketok pinjol. Ya, dan lucunya ya itu walaupun kedengarannya konyol tapi itu sering kali terjadi. Ya, jadi please jaga resiko kalian. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon,
and see you on the next video.